Kenalan dulu ya, nama saya Jonathan atau biasa dipanggil dengan Om Botak ya. Kalau teman-teman belum kenal ya, saya sebenarnya nggak botak. Ini saya. Ya, ya, ya. Jadi Om Botak itu nama toko saya, teman-teman kalau mau lihat di Shopee itu nama tokonya Om Botak ya. Om Botak. Tapi saya juga punya Shopee Mall, Tabas ID dan beberapa toko lainnya ya. Udah berjualan online 11 tahun yang lalu. Dan di Shopee dari awal banget, Shopee dari 2015. Dan saat ini saya sebagai di asosiasi sebagai Head of E-commerce, alumni dari Alibaba juga. Waktu sebelum COVID 2019 kita ke headquarter-nya di Hangzhou. Dan saat ini selain berjualan, saya juga punya agensi buat bantu teman-teman yang punya bisnis online buat optimasi toko-tokonya. Jadi selain dari agensinya, kita bantu dari iklan, dari live-nya juga, dari optimasi dari misalnya penggunaan voucher dan lain-lain. Jadi saat ini kita membantu teman-teman seller yang mungkin kesulitan untuk optimasi tokonya, itu bisa kita bantu. Nah teman-teman nanti kalau bisa ngobrol boleh ya ke saya atau nanti ke tim saya yang baju hitam di belakang, Kak Bunga lambai-lambai ya. Lambai-lambai tangannya. Nah ada itu Kak Bunga ya. Jadi boleh silakan tanya-tanya, feel free ya. Teman-teman bisa subscribe di Instagram atau YouTube saya di Cerita Om Botak ya. Kalau belum subscribe ini. Hari ini kita akan ngomongin jurus rubah traffic jadi cuan ya. Siapa yang suka cuan di sini? Ya, suka cuan ya. Ya. Cuan itu apa sih? Ya. Cuan itu kalau yang di Bandung itu yang pakai kuah-kuah cuan ya itu ya. Oh, itu cuanki ya. Ya. Berarti cuan apa ya? Cuan itu ya, teman-teman tahu ya. Nah, ini kita akan belajar ya, real quick aja ya. Traffic di Shopee itu seperti apa? Fitur traffic di Shopee seperti apa? Dan hari ini kita akan sharing ya, cara gunainnya gimana. Ya, saya jadi akan saya praktis aja, orangnya simple karena saya seller ya, bukan pegawai Shopee yang terangin soal fiturnya. Jadi saya seller, saya cuma kasih tahu apa yang saya udah lakukan dengan fitur-fitur ini dari chat broadcast, Facebook Ads, Shopee Live, Shopee Video, jaringan influencer Shopee dan iklan Shopee. Nah, teman-teman kalau lihat di dashboard ya, yang manakah fitur traffic? Teman-teman familiar sama dashboard ini kan? Ya, familiar ya. Yang fitur traffic yang mana? Voucher toko saya, traffic bukan? Bukan. Kalau bukan traffic apa itu masuk ya? Promosi, ya itu memang ini semua promosi. Ya. Konversi, ya. Jadi fitur yang ketika orang datang ke toko kita, ada voucher, dia jadi beli atau belinya lebih banyak. Nah, itu kan fungsinya voucher kan? Ya, tapi voucher itu nggak bikin orang datang ke toko. Nah, orang harus klik produknya dulu baru bisa pakai. Ya, jadi bukan fitur traffic. Kalau promo toko konversi bukan? Harga coret atau traffic? Konversi ya. Paket diskon? Konversi. Combo hemat? Flash sale? Flash sale apa? Flash sale toko saya konversi. Tapi kalau flash sale Shopee, traffic. Karena munculnya di halaman pertama Shopee. Itu akan masuknya ke traffic. Ya, Shopee kasih kita traffic nih di halaman pertama. Tapi kalau mau flash sale toko saya, kan orang udah harus ke toko kita, lihat ada flash sale, tadinya nggak mau beli, jadi beli karena lagi ada flash sale. Ya kan, sering sekali kayak gitu. Berarti itu akan menambah konversi dari yang masuk ke toko kita. Ya. Next, game toko. Siapa yang pakai game toko sekarang? Ada pakai game toko? Enggak? Pakai? Ngefek nggak? Dikit-dikit ya. Ya, lumayan lah ya. Lumayan daripada nggak ada ya. Game toko konversi. Karena dia harus ke toko kita, mainin game, dapat vouchernya dipakai buat belanja di toko kita. Ya kan? Jadi itu adalah fitur konversi. Nah, hadiah penilaian. Nggak tahu kan? Ada hadiah penilaian sekarang. Ya. Hadiah penilaian. Konversi. Ya. Jadi orang lihat produk kita dulu, yang review banyak, bagus-bagus, ada fotonya, ada videonya mungkin, akhirnya beli. Tapi kan dia harus ngeklik dulu produknya ya. Jadi fitur konversi. Nah, yang kalau gitu fitur traffic yang mana? Iklan Shopee, ya terus. Iklan Facebook. Ya, ini udah ada di toko kalian belum sih iklan Facebook? Belum ya? Kok saya ada? Nah, itu. Ya, ini toko Shopee Mall saya. Ya, kayak jadi mall dulu, ya. Nanti baru ada semua fiturnya keluar nanti, ya. Next, produk pilihan toko, konversi ya.
Konversi kan? Jadi orang lihat toko kita terus ada produk pilihannya cakep-cakep, terus sesuai dengan itu mereka mau ya. Ini bisa diatur di sini loh ya. Bisa ya. Jadi teman-teman harus familiar dengan dashboard Shopee karena di Shopee itu banyak banget fitur-fitur yang sebenarnya kalian belum pernah pakai. Dan mungkin ketika kalian pakai itu akan nambahin traffic atau konversi ya. Jadi yang fitur traffic ini tadi iklan Shopee, Shopee Live ya. Chat broadcast, jaringan influencer Shopee. Ini saya nggak ada di sini, tapi saya tambahin Shopee video, ya, dan iklan Facebook. Sisanya konversi. Jadi konversi dan traffic itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Kalau toko kita ini penyakitnya ini kurang traffic, ya, teman-teman kalau ada yang bilang ini kalau minggu ini lagi sepi, tapi konversi saya tuh stabil, ya, berarti kalian perlu traffic, ya. Kalau problem toko kita saat ini adalah konversi, trafficnya kok stabil bahkan naik. Tapi omsetnya turun. Kalian cek konversinya di data bisnis. Masalahnya adalah konversi. Kalau masalah konversi carinya jauh lebih susah daripada traffic buat saya. Ya, traffic kita udah tahu nih bisa pakai. Ya, mau iklan, mau ini. Selama konversinya stabil, harusnya mudah kita naikin salesnya. Tapi begitu konversi turun, wah itu akar masalahnya itu banyak sekali. Ya, saya kalau dikasih klien di agensi kita, saya akan pilih yang konversinya tinggi, tapi trafficnya bisa kita naikin. Itu akan jauh lebih gampang untuk kita naikin dibandingkan yang konversinya rendah, trafficnya tinggi. Karena untuk memperbaiki konversi, itu perbaikannya itu banyak banget. Bisa dari foto, ya, bisa dari harga. Harga mau benerin gimana? Karena dibilang, Pak, saya udah jualnya untungnya udah tipis banget. Ya, tapi di Shopee yang lain jualnya lebih murah lagi daripada saya. Gara-gara itu konversi saya rendah. Gimana cara benerin harga? Pusing kan? Ya, berarti dia udah salah pilih barang dari pertamanya. Ya, karena itu kan strategi kita jualan konversi, traffic, satu lagi produk. Ya, kalau produkmu salah, ya, susah beresin. Jadi dari awalnya udah harus bener dulu. Produknya udah tepat. Tepatnya gimana? Yang kita masih bisa cuan. Ya kan? Karena kita hari ini kan mau rubah traffic jadi cuan. Kalau dari harganya nggak ada cuannya, ya ngapain kita rubah-rubah? Jadi teman-teman, konversi itu jauh lebih susah untuk dibenerin dibandingin traffic. Jadi kita hari ini ngomongnya yang santai, yang ringan, traffic. Ya, karena konversi benerinnya setengah mati. Setengah mati buat saya. Zaman dulu, kalau waktu saya masih jualan awal-awal di Shopee ya, atau sebelum pandemi lah, ya. Kayaknya kalau kita jualan satu produk, cuannya tinggi, marginnya tinggi, itu jualan bisa lama. Lamanya nggak ada orang yang kompetitor yang masuk, hajar itu bisa dihitung ya, kita masih bisa berapa bulan lah jualan. Produk hero kita masih bisa hidup masih berapa bulan, dan kita kan hidupnya dari produk hero itu kan, yang marginnya tinggi loh. Bukan yang marginnya tipis, kita banding-bandingkan harga. Nah, makin ke sini, produk hero itu makin cepat banget di-copy sama kompetitor. Karena seller makin banyak, makin kompetitif, tools-tools buat analisa produk apa yang laku makin kelihatan, data dari Shopee juga kelihatannya juga semakin gampang orang untuk lihat analisa ya. Dan dengan kalau mau dibilang dengan sekarang kita lagi ya bilang resesi lah ya, BBM naik, pasti akan mengaruh. Orang akan makin gencar lagi untuk ketatin dari harga ya, dari iklan akan semakin mahal dan dari lain-lain. Jadi teman-teman challenge-nya akan semakin besar. Dan saya yakin di sini teman-teman yang sudah datang ke sini itu adalah teman-teman yang memang mau belajar, ya. Karena kalau kita nggak belajar, nggak ngobrol nih satu sama lain, pastinya kita akan berasa jualan itu berat, ya. Tapi kalau udah saling ngobrol, saling tukar pikiran, sama-sama belajar, pasti akan selalu ada hal-hal baru yang bisa kita manfaatkan untuk minimal penjualan kita. Kalau nggak mau muluk-muluk ya, nggak naik, yang penting stabil. Nah, jaga stabilan itu yang susah kan. Ya, apalagi kalau teman-teman di sini sellernya udah omsetnya udah gede-gede. Jaga stabil lebih susah. Karena kita untuk mencapai lebih mudah daripada mempertahankan. Ya, zaman dulu kayak jualan tinggal upload kok tiba-tiba rame ya. Nah, buat pertahanan itu susah. Ya, karena kita mau cari hoki yang terukur. Ya, bukan kalau jualan satu rame kan hoki, ya kan? Gimana caranya menduplikasi hoki itu supaya jadi ilmu? Ya, hoki yang terukur itu gimana? Nah, ini kita harus cari, teman-teman. Ya, fitur pertama, chat broadcast. Ya, chat broadcast. Nah, siapa di sini
yang sudah sering pakai fitur ini, chat broadcast? Ada salesnya nggak dari chat broadcast? Sering di-block nggak karena nge-broadcast? Sering ya? Sering ya? Siapa yang sering di-block ya? Sering dibuat kesel sama seller yang kita broadcast nggak? Yang balas-balasan terus sampai berhari-hari. Teman-teman tahu nggak gimana tekniknya? Kalau kita lagi balas-balasan sama yang ini nih, kita kan broadcast ke seller. Kalau pembeli mah nggak peduli, ya kan? Terus dia balas lagi, oke kak, mau beli apa kak? Ya kan, kita balas lagi oke, dia balas lagi oke, balas lagi oke, balas oke ya. Nggak habis-habis ya. Cara pertama untuk menghentikan itu adalah kita balas oke, kita blok dia. Ya kan? Dia bisa balas lagi nggak? Nggak bisa kan? Kita balas oke, kita blok. Beres. Ya. Tapi kan ini kan follower. Masa di blok? Ya kan? Cara kedua, kalau dia itu seller, ya kan kelihatan tuh tokonya. Jadi masuk ke tokonya, terus klik produknya, terus chat dia dari sana, balesnya. Jadi posisi kita nanti sebagai buyer. Kalau posisi kita sebagai buyer, kita perlu mengakhiri chatnya itu nggak? Nggak perlu. Ya, jadi ada dua ya caranya. Yang ke satu kita balas, kita blok. Ya. Yang kedua, kita masuk ke tokonya, ke produknya, kita balas chat dari sana. Nanti kalau dia balas lagi, kita nggak usah balas lagi. Ya. Jangan ngeyel kalau udah kayak gitu ya. Udah ya. Jadi teman-teman itu tandanya. Nah, matriksnya sebenarnya kita bisa lihat untuk broadcast chat. Ya, matriksnya kita bisa lihat berapa yang terima, ya, berapa yang baca, berapa yang ngeklik, berapa yang ngeblok. Ini kelihatan ya. Jadi yang ngeblok pun ada nih matriksnya, teman-teman bisa lihat ya. Terus omsetnya berapa, pesanannya berapa, total pembeli berapa. Jadi ini ada kerucutnya, konversinya sekitar 7,14% ya dari yang ini. Nah, jadi teman-teman harus dicek matriksnya. Efektif nggak? Ya. Menurut survei di dalam internal komunitas kita kan ada grup-grup kelas ya. Biasa kalau kita ngadain kelas offline, teman-teman kalau udah pernah ikut kelas offline atau kelas online-nya dari saya ya, atau dari di sini ada Om Sugeng nih ya, partner kita juga. Kita biasa punya grup WhatsApp komunitas ya, komunitas seller. Nah, kita sering survei di sana ya, aktif lah di sana ya. Jadi kita banyak diskusi dua arah dengan seller. Menurut mereka sekarang dibandingkan dengan chat broadcast lebih efektif pakai Shopee Video. Karena minimal Shopee Video tuh nggak nge-spam. Plus kita dapat traffic kan dari sana. Ya, tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan broadcast dengan baik, itu sebenarnya juga bisa loh. Ya, misalnya gimana? Ya, misalnya nih, ya kita tahu nih, chat broadcast itu keunggulannya ini gratis dan praktis ya. Nggak bayar. Di sebelah-sebelah bayar. Bisa sampai 500 lebih per bukan 500 per broadcast. Ya, padahal kita tahu konversi itu kecil sekali. Dari yang buka broadcast aja itu mungkin less than 1%. Ya, terus kita bayar 500. Berarti 500 kali 100 kurang lebih 50.000 yang buka satu. 50.000 untuk kirim satu pesanan. Ya, itu kayak kirim barang dari sini ke Makassar atau ke Medan gitu. Belum tentu dia beli, masih ada konversi juga 7%. Ya, jadi mahal sekali. Nah, di Shopee itu gratis. Ya, jadi kita semua bisa manfaatkan itu. Ya. Yang kedua, kita bisa target untuk spesifik customer. Ya, bisa atur customernya. Teman-teman pernah atur nggak? Atau sembarangan broadcast aja? Bisa diatur. Dari pembelian terakhir, dari dia belinya berapa, dari yang beli barang apa, itu bisa kita atur. Kita buat grup khusus. Jadi kita buat broadcast-nya benar-benar yang spesifik dan helpful buat customer. Ya. Jadi makin spesifik grupnya, makin kecil grupnya, itu akan makin efektif dalam kita membuat broadcast. Ya, lanjut ya. Jadi kita akan makin menguntungkan kalau kita makin spesifik. Nah, kalau kita lihat di sini, broadcast itu ada 5 macam sekarang. Ada yang untuk pengikut, ya, pengingat pembelian, pembeli potensial, brand membership, khusus Shopee Mall, ya, bisa pakai brand membership di sini ya, dan pengingat pembelian, penilaian, ya. Yang mana yang menurut kalian paling mengganggu kalau kita pakai? Ini ya, biasanya ya, pengingat pembelian sama pengingat penilaian paling ganggu ya.
Tapi mengingat pembelian sebenarnya ya kalau udah mau event, kalau kita broadcast boleh lah ya. Tapi asal kita kasih voucher yang mungkin ada tanggal expired-nya. Misalnya nih, kita kasih broadcast, Kak, ini khusus buat kakak bisa pakai, kita kasih voucher 10.000, tapi cuma berlaku 2 hari aja. Jadi ada urgensinya, ya supaya mungkin yang buka dikit, tapi konversinya bisa kita naikkan dari yang buka, ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, ketika kita bikin, ini kita bisa pilih loh. Kita bisa pilih berdasarkan produk yang dibeli. Jadi teman-teman, ini waktu kita setting grup baru, teman-teman yang belum Star Seller atau Star Seller Plus belum semuanya dapat chat broadcast ya by the way ya. Jadi jangan kesalahan bukan pada dashboard Anda, tapi pada status seller Anda sebenarnya gitu ya. Ya, jadi belum semuanya dapat, tapi saya rasa di sini teman-teman udah lumayan senior lah ya untuk sellernya pasti udah seller gede-gede nih. Jadi di sini kita bisa filter dari produk yang dibeli. Nanti kita klik di sini muncul nih produk apa yang dibeli dari pembeli kita dan kita akan buat grup khusus. Khusus buat yang beli barang kalau saya payung Tabasa transparan misalnya. Nah, dari sana saya bisa broadcast, Kak udah punya payung ini, kita punya payung yang baru lu buat ini ya, misalnya bisa terus ada vouchernya. Itu kan pasti akan menaikkan konversi ketika orang buka ya. Yang kedua, kita bisa pilih jenis pembeli. Ya, kalau jenis pembeli ini kita bisa bikin grup seperti ini, kita pilih atributnya dari penjualan, lalu kita pilih karakteristiknya penjualan dari 100.000 sampai 500.000. Berarti yang beli eceran-eceran itu kita nggak pilih, bisa. Ya, jadi kita bisa setting, misalnya nih, gue lagi pengen kasih voucher yang cukup gede, khusus untuk yang beli grosir, buat reseller lah, ya. Supaya kita mau kasih vouchernya 50.000, tapi minimal dia belanjanya 1 juta. Kan kalau kita kasih ke semuanya kan mental, malah dianggapnya spam. Karena mereka juga akan beli banyak-banyak juga di tempat kita. Tapi buat orang-orang tertentu yang pernah belanja segini, kita tahu nih, kalau dikasih voucher itu nafsu. Karena biasa orang beli itu buat dijual lagi mungkin. Ya, kalau teman-teman punya kriteria seperti itu, ini works. Ya, jadi broadcast chat ini kita harus lebih pikirin lagi strateginya, gimana supaya menaikkan konversi pada waktu broadcast chat. Oke? Nah, minusnya ini tadi seperti ini ya, minusnya. Ini bisa di spam, diblokir pembeli, dan kita bisa menurunkan performa chat. Tapi tadi saya udah kasih triknya gimana supaya performa chatnya nggak turun ketika kita broadcast. Ya.